Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini Dwi Saputri dengan NIM 19040150092 dari kelas G2 Praktikum Farmakologi. Saya akan menjelaskan rute pemberian obat dan penanganan hewan uji. Definisi rute pemberian obat. Rute pemberian obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek obat, karena karakteristik lingkungan, fisiologis, anatomi, dan biokimia yang berbeda pada daerah kontak mula obat dan tubuh. Karakteristik ini berbeda karena jumlah suplai darah berbeda. Struktur anatomi dari lingkungan kontak antara obat tubuh yang berbeda, enzim-enzim fisiologis yang terdapat di lingkungan tersebut juga berbeda. Rute pemberian obat secara umum terdiri dari enteral dan parenteral. Rute pemberian obat dibagi menjadi: yang pertama ada rute pemberian obat secara oral. Pemberian bahan uji secara oral dilakukan menggunakan alat suntik yang berjarum tumpul sedikit membendol pada ujungnya dan dibuat agak bengkok melengkung, atau sonde oral. Jarum, kanula, atau sonde oral dimasukkan ke dalam mulut pada langit-langit perlahan-lahan, melewati esofagus dan kira-kira sampai di lambung. Setelah yakin jarum sudah sampai di lambung, baru bahan uji di dalam alat suntik diinjeksikan. Yang kedua ada rute pemberian obat secara subkutan. Penyuntikan dilakukan di bawah kulit, di daerah tengkuk, diangkat, dan di bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik. Selanjutnya ada rute pemberian secara intravena. Penyuntikan dilakukan pada vena lateralis ekor, letakkan hewan pada wadah tertutup sedemikian rupa sehingga mencit tidak leluasa untuk bergerak-gerak, dengan ekor menjulur keluar. Hewan secara keseluruhan dibuat terlentang. Hangatkan ekor dengan mencelupkan ke dalam air hangat 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dengan tangan kiri ekor mencit dipegang dalam 20 posisi lurus dan tangan kanan memegang alat suntik. Secara perlahan, jarum ditusukkan pada kulit di samping pembuluh darah vena sejajar pembuluh darah. Jarum diarahkan menusuk pembuluh darah vena, injeksikan kemudian bahan uji ke dalam aliran darah vena. Selanjutnya ada rute pemberian obat secara intraperitoneal atau IP. Penyuntikan dilakukan pada perut sebelah kanan garis tengah, jangan terlalu tinggi agar tidak mengenai hati dan kandung kemih. Hewan dipegang pada punggung sehingga kulit abdomen menjadi tegang. Pada saat penyuntikan posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Suntikan jarum menembus kulit dan otot masuk ke rongga peritoneal. Selanjutnya ada rute pemberian obat secara intramuskuler atau IM. Penyuntikan dilakukan pada otot gluteus maximus, biceps femoris, atau semitendinosus, paha belakang dengan alat suntik. Selanjutnya, penanganan hewan uji. Yang pertama ada tahap pra-perlakuan. Sebelum dilakukan penelitian, mencit harus sudah disiapkan 1-2 minggu dalam proses karantina untuk melatih mencit beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam proses karantina, diperlukan pemeliharaan yang memadai dari segi pangan, lingkungan, maupun kandang. Sebagaimana hasil observasi peneliti di kandang karantina, mencit laboratorium farmakologi jangan sampai mencit dalam menimbulkan ketidaknyamanan atau inconvenience. Berikut beberapa hal yang membuat mencit kurang nyaman atau tersiksa. Kandang mencit dalam proses karantina diletakkan satu ruangan dengan pemisah sekat dinding terbuka dengan laboratorium farmakologi sehingga menyebabkan lingkungan sekitar kandang bising atau berisik. Hal ini akan mempengaruhi kenyamanan mencit dan cenderung menyebabkan stres bagi mencit yang rentan terhadap lingkungan bising. Faktor lainnya, pencahayaan juga sangat mempengaruhi. Tidak ada pengaturan pencahayaan secara konsisten, kandang karantina hanya diletakkan di bilik,
dalam laboratorium farmakologi, sehingga siklus cahaya yang diharapkan tidak ada. Selanjutnya, saluran feses dan urin tidak dibuat tampungan otomatis sehingga harus dibuang tiap hari. Fakta yang terlihat, penampungan feses dan urin menumpuk sampai beberapa hari sehingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Bahkan karena kondisi fisik kandang yang kurang kondusif, ada beberapa mencit yang bergumul dengan kotoran dan urinnya sendiri pada akhirnya mati. Selanjutnya, rasio luas kandang dengan mencit kurang sesuai. Ketidaksesuaian rasio terlihat dari padatnya kandang, dan mencit yang ada terlihat berdesak-desakan, tidak leluasa bergerak sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mencit. Selanjutnya, gizi atau nutrisi selama pemeliharaan sebelum digunakan untuk penelitian kurang memadai. Mencit adalah hewan pengerat yang bisa disebut rakus. Karena kecenderungannya untuk sering makan secara berkala, sejauh pengamatan, peneliti pada proses karantina mencit hanya diberi makan 2 hari sekali, sehingga mencit kurang asupan nutrisi yang terlihat dari gerakan mencit melambat dan kurang aktif. Selanjutnya yang kedua ada tahap perlakuan. Merupakan proses inti dari penelitian dengan menggunakan mencit. Pada tahap ini, pelanggaran etika penelitian medis pada mencit sering terjadi dalam kategori ketidaksenangan atau discomfort, kesusahan atau distress, dan rasa nyeri atau pain. Berikut gambaran penyiksaan mencit sebagai hewan coba pada peneliti farmakologi yang jangan sampai terjadi pada praktikum. Tempat perlakuan jadi satu ini dengan mencit yang antri perlakuannya, kegusaran psikologis, dan rasa ketakutan bisa dirasakan mencit lain yang masih mengantri perlakuan akibat keadaan ini. Hal tersebut terlihat dengan perilaku mencit yang tiba-tiba menjauh ke pojok kandang dan menciptakan keributan. Selanjutnya ada kesalahan injeksi peroral yang seharusnya masuk ke saluran cerna, tetapi justru masuk ke paru-paru, yang menyebabkan mencit lemas dan mati mendadak. Keadaan ini tanpa disadari adalah sebuah perlakuan yang menyiksa mencit walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. Selanjutnya, dosis yang diberikan terlalu besar atau ketidaksesuaian alat ukur dosis. Sebagaimana manusia, hewan coba khususnya mencit pun juga mempunyai kadar dosis yang sudah ditentukan. Hal yang akan terjadi ketika salah memberikan dosis juga akan menimbulkan dampak yang sama yang terjadi pada manusia. Bisa syok dengan rasa nyeri sampai dengan mati mendadak. Yang selanjutnya ada kesalahan memegang mencit. Pada beberapa kasus menurut pengamatan peneliti, mencit dipegang langsung pada badannya sehingga terkejut dan tidak sedikit yang langsung menggigit pemakai. Proses memegang mencit juga harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan ketidaksenangan pada mencit. Tahap selanjutnya ada tahap pasca perlakuan. Mematikan mencit tanpa menyembuhkan dulu sebagaimana tujuan dari sebuah penelitian, perlakuan pada mencit dilakukan setelah mencit dibuat sakit. Perilaku yang sering tidak dilakukan oleh pemakai mencit sebelum dimatikan adalah tidak disembuhkan terlebih dahulu. Mematikan mencit dengan rasa nyeri dalam proses mematikan mencit setelah digunakan dalam peneliti, pemakai seringkali tidak mempertimbangkan unsur rasa nyeri karena beranggapan bahwa yang dihadapi hanyalah hewan yang tidak bisa mengungkapkan rasa nyeri. Keadaan ini ditunjukkan dengan mencit yang dimatikan tidak langsung mati, tetapi masih berespon kesakitan. Selanjutnya,
Penggunaan mencit pada penelitian akan mengalami penderitaan yang secara umum berupa ketidaknyamanan, ketidaksenangan, kesusahan, rasa nyeri, dan terkadang berakhir dengan kematian. Berdasarkan hal tersebut, hewan yang dikorbankan dalam penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh manusia patut dihormati, mendapat perlakuan yang manusiawi, dipelihara dengan baik, dan diusahakan agar bisa disesuaikan pola kehidupannya seperti di alam. Pemilihan hewan percobaan. Penelitian kesehatan memanfaatkan hewan coba harus menerapkan prinsip 3R dalam protokol penelitian, yaitu replenishment, yaitu keperluan memanfaatkan hewan percobaan sudah diperhitungkan secara seksama dan tidak dapat digantikan oleh makhluk hidup lain seperti biakan sel atau biakan jaringan. Reduction, pemanfaatan hewan dalam penelitian sedikit mungkin tetapi tetap mendapatkan hasil yang optimal. Refinement, memperlakukan hewan percobaan secara manusiawi, memelihara hewan dengan baik, tidak menyakiti hewan, serta meminimalisir perlakuan yang menyakitkan. Ini cara memegang tikus. Cara memegang tikus dengan pemberian sediaan uji secara oral. Ini cara memegang mencit. Cara memegang mencit untuk memberi sediaan uji secara oral. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.